Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya biar terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada lebih baiknya kita saksikan dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, yang lebih banyak beberapa hampir 1 bulan ini saya lebih banyak mengunggah video yang terkait dengan angka kredit integrasi karena banyak teman-teman yang minta terkait dengan angka kredit integrasi tersebut. Ya, meskipun pada beberapa video saya selipkan ada beberapa video yang sekali-sekali jangan kita bahas angka kredit integrasi dong, karena saya punya banyak stok video yang belum saya upload gitu ya, belum saya edit gitu. Jadi karena permintaan teman-teman, oke lah yang lainnya saya cancel dulu untuk yang video saya yang lain, tapi ini berkaitan dengan banyak juga yang ditanyakan oleh teman-teman dosen, kenapa kok dokumen unggah saya itu sering mengalami yang namanya error ya. Jadi ini saya dapatkan dari salah satu yang memang bergerak di bidang pakarnya angka kredit integrasi ini ya. Jadi terima kasih buat beliau yang sudah bersedia saya buat videonya ya. Ini adalah tindak lanjut dari apa yang seringkali terjadi buat Bapak Ibu yang mungkin selama ini ketika mengunggah lampiran F itu ditemukan data-data error. Kemudian nanti saya juga akan membahas sekaligus dengan ini ya, informasi terkait dengan kalau kita melakukan revisi ya di dalam satu video ini. Jadi mungkin akan saya lebih percepat biar tidak terlalu lama videonya ya. Jadi ini adalah tabel dari penjelasan isi pesan error dan tindak lanjut yang perlu dilakukan ya. Jadi pesan error ini biasanya ketidaksesuaian dengan format lampiran F itu ya. Kalau saya dulu itu menyarankan ke teman-teman sebaiknya kalau kita karena kita kan dikasihkan file Excel-nya, coba kita ke Excel dulu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ya lebih nyamannya langsung directly ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, jadi ini biasanya ini karena saya rangkum karena berdasarkan dari beberapa informasi yang saya dapatkan ya. Yang pertama itu adalah isi untuk pesan error itu adalah isian kolom NIDN tidak lengkap ya, 10 digit angka. Jika NIDN berjumlah kurang dari 10 digit maka tambahkan 0 di depannya. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau kurang dari 10 digit angka ya. Kemudian tindakannya perbaiki NIDN sesuai dengan format instruksi yang sudah diberikan. Pastikan mengisi NIDN dengan tepat dan 10 digit ya. Kemudian pada kolom nama tidak terisi atau kosong, silakan lengkapi kolom yang error tersebut dengan pastikan mengisi dengan yang tepat. Pesan error yang berikutnya itu adalah isian pada kolom nama tidak sesuai dengan format yang tertera pada instruksi ya, silakan sesuaikan. Instruksi ini juga sudah pernah disampaikan Bapak Ibu ya. Silakan perbaiki kolom yang dimaksud sesuai dengan format dan instruksi yang ada. Berikutnya pesan errornya itu adalah pastikan kembali nilai pada kolom angka kumulatif terakhir. Itu Bapak Ibu harus cek berulang ya, nilai kumulatifnya itu berapa, karena itu kalau tidak sesuai dia pasti akan error ya. Jadi pada kolom angka kumulatif terakhir ini pastikan angka kumulatif terisi dengan sesuai dengan PAK terakhir. Itu kalau misalnya kita mencobanya di file Excel itu akhirnya kita tahu dulu PAK terakhir kita itu berapa. Kemudian perolehan angka kredit baru tidak sesuai dengan penjumlahan KUM A hingga KUM E ya. Kalau sebelumnya itu kan diisi 0 gitu ya, Bapak Ibu bisa melakukan hal itu. Jadi silakan periksa kembali ya. Kemudian data kumulatif yang dicantumkan tidak wajar ya, silakan periksa kembali data angka kumulatif pada lampiran F dari dokumen yang diunggah ya. Jadi kita bisa memeriksa kembali data kumulatif pada lampiran F di Excel kita masing-masing, pastikan bahwa kita itu memasukkan data itu sudah benar.
Kemudian tuliskan jabatan fungsional dalam singkatan. Jadi kita menulisnya itu asisten ahli itu AA, kemudian lektorial L, lektor kepala ya LK, guru besar atau profesor itu GB ya. Kita tidak bisa menulisnya ini ya. Jadi banyak yang menulisnya itu adalah ya asisten ahli gitu. Asisten ahli AA, masuknya disingkat AA gitu ya. Semestinya itu harus lengkap ya. Karena khawatir kalau AA itu approach gitu. Nah, oke. Kemudian pesan error untuk diperbaiki data yang dilengkapi di lampiran F itu adalah NIDN sudah pernah diajukan atau sedang dalam proses konversi ya. Itu bisa kita menghapus nama dosen terkait di file lampiran F di Excel. Kemudian NIDN ini tercatat di beberapa kali dalam file, silakan periksa kembali. Jadi kita melakukan pengisian NIDN itu berulang kali gitu Bapak Ibu ya. Nah, data jabatan fungsional yang tertera tidak sesuai dengan data jabatan fungsional di Sistar. Ya, jadi kalau mau sama, Bapak Ibu harus narik data di PDPT Diktinya gitu. Biasanya sama itu ya. Kalau ternyata mengalami ketidaksesuaian, Bapak Ibu bisa lapor ke PT-nya masing-masing ya. Jadi silakan diajukan ke PD Dikti ya dan Sistar terlebih dahulu atau ubah data jabatan fungsional agar sesuai dengan data di Sistar. Kemudian data jabatan fungsional atau TMT dosen ini tidak terisi di Sistar. Silakan lengkapi terlebih dahulu ini juga. Jadi pastikan betul-betul kan Bapak Ibu kita kan pernah dikasih kesempatan untuk memperbaiki data kita ya. Jadi kita harus memastikan data-data kita itu sudah benar ya. Karena yang diberikan waktu itu, yang diberikan kesempatan itu adalah data pribadi kita dulu sebelum kita berbicara tentang data tridharma kita. Kemudian ada data jabatan fungsional dosen ini belum diperbaharui di Sistar, silakan perbaharui dan silakan sesuaikan dengan data yang terbaru. Kemudian data golongan untuk dosen ini tidak sesuai dengan data dari CSN, silakan perbaiki atau lakukan pembaruan ya data di CSN terlebih dahulu. Kemudian pesan error berikutnya itu adalah data TMT untuk pangkat atau golongan dosen ini tidak sesuai dengan data dari CSN ya. Silakan perbaiki atau lakukan pembaruan data di CSN terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau merubah data TMT kita, CSN kita dulu yang harus kita rubah dulu Bapak Ibu. Kemudian tidak dapat memproses data dosen ini karena sudah diajukan via laman PAK atau terkendala di bagian NIDN. Berikutnya itu adalah dosen ini memiliki home base yang di luar kewenangan Anda, ya. Jadi banyak yang dosen-dosen itu kan pindah home base ya karena misalnya kebutuhan untuk prodi baru atau yang lain itu yang belum sempat terupdate di Sistar. Itu semestinya harus diupdate dulu. Jadi silakan periksa kembali atau ajukan perpindahan home base dosen terlebih dahulu. Kemudian ada jabatan fungsional dosen di luar kewenangan aturan akun Anda, ya misalnya LK dan GB dalam kewenangan pusat, ya itu nggak bisa itu, kita harus dari kewenangan pusat itu. Di luar itu merupakan kewenangan dari perguruan tinggi, LL Dikti ya, maupun PTKL yang terkait. Silakan periksa kembali dan sesuaikan. Kemudian baru kita ada penarikan data CSN untuk dosen ini, belum yang terbaru. Jadi silakan unggah ulang kemudian disinkronkan dengan data yang terbaru. Berikutnya, pastikan data NIP sudah benar dengan jabatan CSN berstatus sebagai dosen dan silakan kita periksa kembali. Yang pesan error berikutnya itu adalah dosen ini terdeteksi sebagai dosen PNS. Silakan periksa kembali NIP ya, karena kalau dosen PNS itu yang dimasukkan NIP-nya, bukan NIDN-nya ya. Di Sistar dan pastikan sudah sesuai dengan data CSN. Kemudian data jabatan fungsional dari CSN untuk dosen ini tertera bukan jabatan fungsional dosen dan silakan periksa kembali. Dan NIP dosen itu tidak valid ya, biasanya tidak valid dan kita harus memeriksanya dan pastikan bahwa NIP dosen itu sudah dilengkapi di Sistar. Nah itu untuk yang pesan errornya. Lalu bagaimana dengan perbaikan yang harus dilakukan?
Nah, perbaikan-perbaikan ini adalah revisi data ya. Revisi data terkait dengan kita melakukan pengajuan data dosen yang sudah diunggah, kemudian kita merevisinya dengan data biasa yang setelah kita melakukan tanda tangan elektronik. Jadi ada beberapa aksi khusus untuk aksi yang AA dan lektor serta yang guru besar ya. Jadi kalau yang asisten ahli dan lektor, kebetulan Bapak Ibu kalau mau melihat video tutorialnya bisa di laman ini ya. Kebetulan video tutorialnya sudah disiapkan di sini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situ. Ya. Sedangkan kalau untuk yang GB ya guru besar untuk merevisinya seperti yang tertera di dalam ini. Jadi kita bisa menyiapkan data dosen kita dulu ya, menyiapkan surat permohonan, kemudian kita mengisi form pendataan permohonan, kemudian kita mengupload ya, memudahkan untuk administrasi itu di sini ya. Di revisi ini ada revisi ini yang saya warna-warna biru ini deh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu jika pengesahan dosen sudah dibatalkan, maka kita mengunggah kembali lampiran yang berisi dengan data dosen terbaru. Karena kita kan diberi waktu ya untuk memperbaiki data-data dosen kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita kembali pada kesempatan video-video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.